Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fatur Rahman, kelas PKI 2D, nomor absen 8. Dan di sini saya akan mencoba untuk mereview salah satu e-book yang berjudul Modul Pendidikan Kewarganegaraan, penerbit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus tahun penerbitnya tahun 2013. Oke, di sini kita ada 8 pembahasan. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang kedua ada identitas nasional. Yang ketiga ada negara dan konstitusi. Yang keempat ada hubungan negara dan warga negara. Yang kelima ada demokrasi. Yang keenam ada negara hukum dan hak asasi manusia. Yang ketujuh ada ketahanan nasional. Yang kedelapan ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Dan yang terakhir ada integritas nasional. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Oke, di pembahasan pertama ada pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah kepribadian ini salah satu bentuk program pendidikan yang dilaksanakan secara proses pembelajaran. Nah, yang berfungsinya untuk mengembangkan kepribadian atau jati diri mahasiswa gitu. Nah, setelah fungsi kita ke tujuannya salah satu bentuk untuk membangun manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus memiliki budi pekerti luhur, terus memiliki kepribadian yang lebih mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, selain itu, tujuan dari itu adalah untuk menambah wawasan dan kesadaran akan bernegara serta menumbuhkan nilai nasionalisme yang tinggi. Nah, selain nasionalisme yang tinggi, ada lagi demokratis, kejujuran, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, itu salah satu bentuk pembahasan kita yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Oke, yang kedua ada pembahasan identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah salah satu bentuk kepribadian atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari identitas nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa atau alat pembeda dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, di Indonesia sendiri itu Pancasila sebagai ideologi yang dijadikan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk identitas nasional kita. Nah, akhirnya setelah Pancasila menjadi ideologi dasar atau ideologi identitas nasional, akhirnya masyarakat yang majemuk itu menjadi satu, bahwa Indonesia memiliki Pancasila dan memiliki kesatuan bangsa. Oke, lanjut pada pembahasan yang ketiga. Di sini di pembahasan yang ketiga ada negara dan konstitusi. Sebelum ke konstitusi, kita ke negara. Apa itu pengertian negara? Negara adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, terus yang diorganisasi oleh pemerintah yang berdaulat, yang mengatur masyarakatnya itu tersebut gitu. Selain mengatur, pemerintah yang berdaulat juga sebagai konstruksi untuk mengatur pola berkehidupan bermasyarakat. Nah, unsur-unsur negara itu ada 3. Yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Nah, setelah ke negara, kita ke konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan atau pokok-pokok hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan suatu tatanan negara tersebut gitu.
Nah, itu yang dinamakan konstruksi. Oke, selanjutnya ada demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, kratos itu artinya kedaulatan rakyat, kedaulatan atau kekuasaan. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa arti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Nah, negara yang menganut demokrasi itu kekuasaan pemerintahnya itu terbatas dan tidak bisa sewenang-wenangnya menguasai rakyat atau mengatur rakyat gitu. Jadi ada batasannya masing-masing. Karena kembali ke pengertian, demokrasi adalah kedaulatan rakyat, seperti itu. Oke, di pembahasan yang keenam itu ada negara hukum dan hak asasi manusia. Nah, di Indonesia sendiri kenapa disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum? Karena hal ini tercerminkan pada Undang-Undang 1945 Amandemen keempat pasal 3. Nah, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ciri-ciri negara hukum itu ada 8. Di antaranya HAM terjamin oleh undang-undang, terus supremasi hukum. Yang ketiga, ada pembagian kekuasaan demi kepastian hukum. Yang kelima, ada kesamaan kedudukan di mata hukum. Yang kelima, ada pendidikan administrasi dalam perselisihan. Terus selanjutnya ada kebebasan berpendapat, bersikap, dan berorganisasi. Terus ada pemilu yang bebas, dan yang terakhir ada badan kehakiman yang bebas dan efektif. Nah, tujuan dari negara hukum itu sendiri adalah melindungi HAM dan menciptakan kehidupan bagi warga negara yang demokratis. Nah, itu salah satu bentuk tujuan dari negara hukum. Jadi ada hubungannya dengan HAM. Hubungannya ya melindungi HAM gitu dari negara hukum itu sendiri. Oke, di pembahasan yang ke-7 ada ketahanan nasional. Nah, istilah ketahanan nasional itu lahir pada tahun 1960-an. Nah, istilah ini muncul pada tahun 1960-an sehubungan pada tahun itu ada suatu ancaman kekuasaan, bahkan sampai ancaman komunisme dari Uni Soviet. Akhirnya muncullah istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai kekuatan dan daya tahan suatu bangsa yang mengembangkan kekuatan yang ditujukan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Akhirnya seperti itulah rumusan dari ketahanan nasional. Oke, selanjutnya ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, pengertian dari wawasan Nusantara tersebut adalah suatu pandangan bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya, tetapi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan kondisi geografis Nusantaranya. Nah, tujuannya adalah salah satu bentuk untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya seperti itu. Oke, di pembahasan terakhir ada integritas nasional. Apa itu integritas nasional? Integritas nasional adalah upaya untuk menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang utuh. Nah, itu integritas nasional. Integritas nasional juga memiliki langkah-langkah untuk mengimplementasikan dari cita-cita integritas. Yakni ada 4 langkah. Yang pertama ada meminimalisir kekonflikan. Yang kedua mewujudkan rasa toleransi yang tinggi. Yang ketiga ada mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir ada menyatukan perbedaan. Karena dari menyatukan perbedaan kita bisa menjadi
satu bangsa Indonesia. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya, sedikit dan pastinya banyak kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf sebanyak-banyaknya dan mohon untuk memaklumi karena banyak kekurangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.